Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas pembahasan kita untuk minggu yang kedua ya, untuk mata kuliah perpindahan panas dan massa. Nah, pada minggu kali ini kita khusus bahas untuk perpindahan panas secara konduksi pada bidang satu lapis ya. Sebelumnya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan perpindahan panas itu sendiri ya. Nah, ini perpindahan panas konduksi adalah transfer energi dari partikel yang mempunyai energi yang lebih tinggi menuju partikel di sekitarnya yang memiliki kandungan energi yang lebih rendah. Nah, hal ini disebabkan karena adanya interaksi antar partikel dari sebuah zat ya. Nah, konduksi dapat terjadi pada zat padat, cair ataupun gas ya. Nah, sedangkan pada gas dan cairan, konduksi lebih disebabkan oleh tumbukan dan difusi molekul. Nah, sedangkan untuk zat padat, pindahan panas konduksi lebih disebabkan oleh kombinasi antara vibrasi molekul dan perpindahan energi karena adanya pergerakan dari elektron bebas itu sendiri ya. Persamaan perpindahan panas konduksi biasa menggunakan hukum Fourier ya. Nah, ini seperti ini untuk persamaan konduksinya. Q sama dengan min K kalikan A kalikan dt per dx ya. Q itu laju perpindahan panasnya, sedangkan K itu konduktivitas dari bahan ya, sedangkan A itu luas penampang yang akan dilewati oleh kalor itu sendiri, sedangkan dt itu perubahan dari suhu yang mengalir ya. Sedangkan dx yaitu panjang atau arah dari perpindahan panas itu sendiri ya. Untuk melihat apa asal muasal dari persamaan ini, maka kita akan bahas terlebih dahulu klasifikasi dari perpindahan panas ya. Perpindahan panas konduksi bisa diklasifikasikan yang pertama berdasarkan sifatnya ya. Nah, ini ada steady state dan unsteady state. Nah, steady itu tunak ya sebenarnya ya. Terus ada juga yang berdasarkan arahnya ya. Kalau berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, ada satu arah atau one dimensional dan ada yang lebih dari satu arah atau multidimensional. Nah, kalau satu arah itu biasanya satu bidang, satu arah sumbu X misalnya ya, sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Sedangkan kalau lebih dari satu arah bisa sumbu X, Y, dan Z atau lebih ke arah volume perpindahan panas itu sendiri. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kenapa kok ini ada negatifnya atau minnya ya? Nah, ini disebabkan karena adanya arah dari perpindahan panas itu sendiri ya. Bila kita lihat dari ilustrasi berikut, misalkan ini ada sebuah kentang ya, kentang yang dibakar. Nah, diibaratkan sebuah kentang ini maksud adalah sebuah sistem, terus di luar kentang ini adalah lingkungannya ya. Energi kalor yang keluar dari kentang ke lingkungan akan menghasilkan sebuah direksi ya, atau arahnya sendiri ya. Nah, arahnya ini yang akan menentukan apakah bernilai negatif maupun positif ya. Nah, lebih jelas lagi, misalkan elemen kentang ini kita potong seperti ini ya. Nah, kita ambil elemennya jadi seperti ini. Nah, di sini ada elemen potongan kentang itu tadi ya. Nah, dari titik 0 atau sebelah kiri adalah di dalam sistem, sedangkan
dari sebelah kanan adalah bagian dari luar sistem ya. Nah, seperti kita ketahui, kalor itu akan mengalir dari suhu yang tinggi ke arah yang suhu yang lebih rendah, atau dari energi yang lebih tinggi ke arah yang energi yang lebih rendah. Jika energinya mengarah dari sistem ke arah lingkungan, maka ini bisa dikatakan laju perpindahan panasnya adalah positif. Nah, misalkan ini Q sama dengan positif 500 watt ya. Nah, sedangkan untuk gambar yang kedua, sama ya bentuk gambarnya, cuma dari sini bisa kita lihat bagian dari sebelah kiri atau sistem itu mempunyai suhu yang lebih rendah dari bagian lingkungannya. Jadi energi yang mengalir dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, karena ini akan mengakibatkan energi bernilai negatif karena arahnya dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, jadi kesepakatannya, kalau ada energi yang keluar dari sistem ke luar lingkungan, maka dikasih nilai positif ya, notasinya ya. Sedangkan sebaliknya, kalau energi keluar dari lingkungan masuk ke dalam sebuah sistem, maka diberi tanda negatif. Nah, berikut seperti yang kita bahas tadi, arah dari perpindahan panas itu ada dua klasifikasi ya, satu dimensional dan ada multidimensional. Ini adalah beberapa contoh dari arah perpindahan panas yang multidimensional. Nanti kita bahas untuk satu semester ini. Untuk perpindahan konduksi, kita akan menghitung 3 model multidimensi dari bentuk bidang datar, silinder, dan bola. Setiap bidang nanti akan mempunyai arah perpindahan panas masing-masing sesuai dengan luasan dan panjang jari-jari maupun panjang sisinya ya. Jadi untuk perhitungannya akan berbeda ya, tergantung dari bentuk dari elemen itu sendiri. Berikutnya sekarang kita akan membedakan klasifikasi antara steady dan unsteady, atau bisa disebut dengan steady dan transient ya. Di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk perpindahan panas steady, ketika kalau berpindah dia tidak dipengaruhi oleh waktu ya. Untuk yang kondisi steady ya, jadi tetap untuk laju perpindahan panasnya atau nilai Q-nya ya. Jadi untuk posisi 1 dan posisi 2, Q-nya Q1 dan Q2 adalah sama. Sedangkan untuk transient atau unsteady, laju perpindahan panasnya akan berubah seiring waktu ya. Jadi berubah seiring waktu, seperti contoh bisa dilihat di gambar berikut. Pada waktu jam 2 Q-nya Q1, sedangkan waktu jam 5 Q2 akan lebih besar daripada Q1, ataupun tidak sama, Q2 tidak sama dengan Q1. Untuk contoh realnya, misalkan kita melihat pemanas ruangan atau pendingin ruangan ya. Pada kondisi awal air conditioning atau pemanas maupun pendingin, pada waktu 5 menit laju perpindahan panasnya sekian, atau misalkan 20 watt lah. Ketika berjalannya waktu, maka laju perpindahan panasnya akan berkurang, misalkan menjadi 10 watt. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan kondisi unsteady ataupun kondisi transient ya. Oke, berikutnya kita akan membahas khusus untuk perpindahan panas konduksi
untuk bidang datar ya, bidang datar seperti ini ya, atau bisa juga disebut dengan koordinat kartesian ya. Di sini bisa Anda lihat, di sini ada 3 koordinat X, Y, Z ya, pada sebuah kubus ya. Dari sebuah kubus ini mempunyai multidimensional atau elemen volume ya. Misalkan di sini ada laju perpindahan panas ke arah sumbu Y ya. Di sini QY ini dinotasikan sebagai panas yang masuk misalkan ya. Jadi QY melewati sebuah kubus, terus akan keluar menjadi output ya. Output itu QY plus delta Y. Kenapa delta Y? Karena melewati sebuah tebal kubus atau sebuah tebal dindingnya ya. Sedangkan untuk ke arah sumbu X misalnya, untuk input panasnya itu Qx terus mengalir ke arah sumbu X, menjadi outputnya yaitu Qx plus delta X ya. Begitu juga untuk arah sumbu Z ya. Untuk Q inputnya yaitu Qz, terus melewati tebal kubus atau dinding, keluar menjadi Qz plus delta Z ya. Untuk membahas perpindahan panas berdasarkan elemen volume, maka kita harus menurunkan persamaan perpindahan panasnya ya, seperti ini ya. Nah, ini penurunan persamaan perpindahan panas ditinjau dari suatu elemen volume ya. Seperti kita ketahui, volume itu sama dengan H dikalikan Y dikalikan Z, atau dV sama dengan dH dikalikan dy dikalikan dz ya. Untuk menurunkan persamaan-persamaannya, maka kita harus menyusun sebuah neraca kalor atau neraca panas pada elemen volume tersebut ya. Bentuknya seperti ini, yang seperti tadi kita bahas, ada rate of heat input atau Q input dikurangi outputnya ditambah heat generation atau panas yang dibangkitkan ketika melewati sebuah dinding, maka akan sama dengan panas akumulasi dari sebuah sistem perpindahan panas itu sendiri ya. Jadi seperti ini ya, ada input dikurangi output ditambah heat generation atau panas yang dibangkitkan sama dengan panas akumulasi dari sebuah sistem. Kalau kita jabarkan dari persamaan kubus ini, maka akan didapatkan ini ya, untuk input Qx ditambah Qy ditambah Qz dikurangi Qx plus delta X ditambah Qy plus delta Y ditambah Qz plus delta Z ditambah panas yang dibangkitkan ketika melewati sebuah dinding atau kubus tadi ya. Misalnya kita kasih notasi G ya, akan sama dengan panas akumulasi ya, atau rho dikalikan volume dari kubus tersebut dikalikan dou per dt. Dou per dt ini energi dalam, perubahan energi dalam berdasarkan waktu ya. Sedangkan untuk delta X dikalikan delta Y dikalikan delta Z, ini tuh perubahan volume ya, berarti elemen volume itu tadi. Nah, di sini kita lihat lagi ya. Nah, di sini kita lihat panas yang dibangkitkan G dikalikan volumenya atau delta X dikalikan delta Y dikalikan delta Z. Nah, terus kita jabarkan lagi laju perpindahan panas berdasarkan elemen-elemen tadi ya. Nah, ini untuk perpindahan panas pada sumbu X sama dengan min K dikalikan delta Y dikalikan delta Z
dikalikan do T per do X ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, kalau kita lihat rumus dari Fourier tadi kan Q sama dengan min K dikalikan luas penampang ya, dikalikan perubahan suhu berdasarkan jarak arah pergerakan perpindahan panasnya ya. Kenapa kok pakai delta Y dan delta Z untuk perpindahan di arah sumbu X? Kita lihat di sini ya. Ini kan delta QX ya. Jadi QX sama dengan K dikalikan luas penampang arah perpindahan panas terhadap sumbu X ya. Luas penampang yang dilalui yang mana? Yang dilalui yaitu delta Y dikalikan delta Z. Jadi luas penampangnya yang ini ya. Sedangkan untuk yang arah sumbu Y, QY sama dengan min K A atau luas penampang dari luas ini delta X dikalikan delta Z. Begitu juga ya arah yang sumbu Z atau QZ. QZ sama dengan min KA dikalikan luas penampang AX AY ya, dikalikan do T per DX DZ ya, maaf, DZ ya. Jadi kita bisa rumuskan di sini ya. QX sama dengan min KA min K dikalikan delta Y delta Z dikalikan do T dibagi do X ya. Kenapa kok do X? Karena arahnya arah sumbu X ya, arah perpindahannya. Sedangkan kok arahnya ke arah sumbu Y, berarti min KA dikalikan delta X dikalikan delta Z dikalikan do T per do Y. Nah, do Y berarti perubahan jarak terhadap arah sumbu Y. Begitu juga untuk arah sumbu Z ya. Min KA dikalikan delta X dikalikan delta Y dikalikan do T per do Z ya, arah sumbu Z untuk perubahan panjangnya ya. Sedangkan untuk energi dalam dU per dt seperti kita ketahui persamaannya yaitu CP dikalikan do T per dt kecil ya. Sedangkan untuk G kita rumuskan panas yang dibangkitkan G dikalikan delta X dikalikan delta Y dikalikan delta Z atau G dikalikan elemen volume tadi ya. Nah, terus kita masukkan ke sini semua persamaannya ya. Dari persamaan tersebut maka akan disederhanakan menjadi seperti ini ya. Untuk persamaan umum koordinat kartesian ya. Jadi K-nya dikeluarkan, terus persamaan tadi digabungkan ke elemen matematika ya, secara integral ya. Nah, untuk integral silakan dipelajari sendiri ya. Jadi ini hasilnya akan seperti ini, yaitu K kalikan dalam kurung do kuadrat T dibagi dx kuadrat. Nah, ini elemen untuk sumbu X ya, ditambah do kuadrat do T per do Y kuadrat untuk elemen sumbu Y, perpindahan elemen sumbu Y, ditambah do kuadrat T dibagi do Z kuadrat atau perubahan untuk perpindahan elemen sumbu Z, ditambah G atau heat generation atau panas yang dibangkitkan sama dengan akumulasi panas yang dihasilkan, yaitu Rho dikalikan CP dikalikan do T per do T kecil ya. Sehingga kita dapat menyimpulkan dengan persamaan Fourier ya. Nah, misalkan untuk alfa itu sama dengan K dibagi Rho bagi CP ya. Jadi ini kita masukkan ke sini maka dihasilkan persamaan Fourier Biot ya, yaitu do kuadrat T dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Z kuadrat ditambah K ditambah G dibagi K. Nah, untuk persamaan ini di K nya dihilangkan, dibagi K, terus G nya dibagi K juga ya.
semuanya bagi K, maka akan menjadi persamaan ini tadi ya. Itu sama dengan super alpha do T per T kecil ya. Jadi ini semuanya dibagi K ya. Nah, jadi yang sebagian ini hilang K nya, terus G nya dibagi K, terus ini dibagi K. K seperti kita ketahui untuk alpha itu K per rho CP ya. Terus untuk super alpha yaitu kebalikannya ya. Nah, berarti kan rho CP per K ya. Dan untuk G seperti tadi konstanta untuk pembangkit panas atau panas yang dibangkitkan ya atas sistem perpindahan panas tersebut. Setelah itu kita bisa menyimpulkan klasifikasi dari perpindahan panas multidimensional tadi ya. Untuk steady state, kalau steady state berarti kan tidak ada perubahan laju perpindahan panas atau akumulasi perpindahan panasnya 0. Jadi persamaannya ini ya, do T per do S kuadrat tambah do kuadrat T dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi dz kuadrat ditambah G per K sama dengan 0 ya. Ini untuk steady state, berarti tidak ada perubahan panas terhadap waktu ya, laju perubahan panas terhadap waktu. Jadi untuk akumulasi panas berpindah akumulasi panasnya diasumsikan 0 gitu ya. Terus untuk transien, kondisi transien berarti ada akumulasi panas berdasarkan waktu ya. Perubahan laju perpindahan panas berdasarkan waktu. Tetapi tidak ada pembangkitan atau panas yang dibangkitkan ya. Jadi untuk kondisi transien, do kuadrat T dibagi do S kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Z kuadrat sama dengan super alpha kali do T per do T kecil atau waktu ya. Kalau T besar itu suhunya, temperatur, kalau T nya itu berarti waktu ya, terhadap waktu. Nah, kalau steady state berarti kan tidak berpengaruh terhadap waktu, jadi T kecilnya 0. Jadi untuk akumulasi perubahan laju perpindahan panasnya itu 0. Terus yang ketiga, steady state no heat generation. Nah, berarti ini tidak ada heat generation dan tidak ada akumulasi perubahan laju perpindahan panas terhadap waktu. Nah, jadi persamaannya jadi lebih sederhana lagi ya. Yaitu do kuadrat T dibagi ds kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi dy kuadrat ditambah do kuadrat T dibagi do Z kuadrat sama dengan 0 ya. Terus berikutnya kita ambil sebuah contoh untuk perpindahan satu arah. Misalkan ini ada perpindahan panas ke arah sumbu X ya. Nanti ke arah sumbu X ini ada elemennya, di sini ada panas yang dibangkitkan ya. Terus volume elemennya seperti ini ya. Sedangkan untuk outputnya berarti kan X plus delta X atau jarak perpindahan panas ke arah sumbu X ya. Nah, terus kita jabarkan persamaan tadi pada persamaan sebelumnya. Nah, ini ya, untuk steady state no heat generation berarti kan untuk elemen lain kita coret semua, karena gini arahnya kan cuma arah sumbu X ya, jadi sumbu Z hilang. Terus karena ini enggak ada panas yang dibangkitkan, berarti G per K nya itu hilang. Terus karena ini steady state, jadi tidak berpengaruh pada waktu ya laju perpindahan panasnya, jadi hilang juga. Maka untuk steady state no heat generation persamaannya menjadi do kuadrat T dibagi do S kuadrat sama dengan 0. Nah, sedang untuk kondisi transient dan no heat generation, maka seperti biasa untuk sumbu Y, sumbu Z kita coret. Nah, karena yang dipakai sumbu X saja, satu dimensional. Terus no heat generation berarti kan G per K nya kita coret,
sehingga yang ada hanya do kuadrat T dibagi ds kuadrat sama dengan 1 per alfa kali do T per do T. Sedangkan untuk steady state dengan heat generation atau panasnya dibangkitkan sama menjadi do T per ds kuadrat ditambah G per K. Nah, untuk elemen Y, Z nya kita hilangkan. Terus elemen karena steady state tidak ada pengaruh waktu terhadap laju perpindahan panas, maka untuk akumulasi perubahan perpindahan panasnya itu 0. Persamaannya do kuadrat T dibagi ds kuadrat ditambah G per K sama dengan 0. Terus kita selesaikan persamaannya ya. Persamaan kondisi pada permukaan datar steady state satu dimensional atau satu arah. Nah, di sini kita lihat perubahan atau arahnya terhadap sumbu X ya. Nah, D kuadrat T dibagi ds kuadrat sama dengan 0 ya, untuk steady state satu arah. Maka penyelesaiannya kita integralkan 2 kali, maka didapatkan T sama dengan C1X tambah C2. Ini C1 dan C2 ini konstanta integral ya. Nah, untuk boundary condition batasannya kita lihat ya. Untuk batasannya 0 sampai L. Berarti kan ketebalan dari arah sumbu X ini ya, ketebalan dindingnya ya. Ya, pada X sama dengan 0 maka T sama dengan T1. Nah, di sini ya. Sedangkan pada untuk X sama dengan L maka T sama dengan T2, berarti T1 ke T2 ke arah sumbu X ya. Perubahannya di mana untuk perubahan suhunya? Maka di sini bisa ditulis dt ya, dt karena perubahan suhunya ya. Nah, akhirnya kita bisa membuat persamaan distribusi suhu sepanjang sumbu X, yaitu T min T1 dibagi T2 min T1 sama dengan X dibagi L tadi ya, ini ya, T per min T1 dibagi T2 min T1 sama dengan X per L, sehingga laju perpindahan panas dapat dihitung dengan persamaan Fourier seperti ini. Nah, akhirnya ketemu persamaan Fourier yang bisa dipakai untuk satu dimensional ya. Berarti Qx sama dengan min Ka dikalikan dt per dx ya. Sedangkan untuk persamaan distribusinya yaitu dt per dx T2 min T1 dibagi L. Nah, L itu jaraknya tadi ya. Sehingga persamaannya akan menjadi min Qx laju perpindahan panas terhadap sumbu X sama dengan min Ka dikalikan T2 min T1 dibagi L. Nah, ini juga sama ya. Nah, untuk persamaannya juga menjadi seperti ini ya. Nah, jadi Q itu laju panas konduksi, K itu konduktivitas bahan, karena setiap bahan itu mempunyai konduktivitas yang beda-beda ya. Nah, konduktor panas yang berbeda-beda ya. Sedangkan A itu luas penampang yang dilalui ya, luas penampangnya berapa sini. Sedangkan X atau L itu tebal bahannya, sedangkan T itu suhunya. Jadi laju perpindahan panasnya ini ya bisa digambarkan seperti ini, T0 ke T ya, untuk perbedaan panasnya. Dan perbedaan panas di sini bisa kita lihat delta T, delta X, jadi terjadi sebuah gradien perubahan suhu terhadap perubahan jarak laju perpindahan panas ya. Kenapa kok ada integral? Karena ini kan gradien ya. Jadi suhu itu mengalir pada intinya acak ya, tapi digambarkan atau diasumsikan sebagai sebuah perubahan yang garis melengkung ya, yang perlu diintegralkan kalau di persamaan matematikanya ya. Jadi diasumsikan perubahannya kalau digambar di grafik itu grafik parabola dt per dx ya. Module, we will try to get an understanding of steady state heat conduction, and then we will develop a mathematical expression to determine rate of heat transfer across a rectangular wall
when you have steady state heat transfer conditions. So recall from the earlier module on conduction, we were looking at an example of heat transfer through the wall of a house. Inside was considered to be warm, so the temperature is higher inside, and outside was colder, so the temperatures are lower outside. So the heat transfer is through this wall from inside to outside. So now if we assume that both the inside temperature and the outside temperature are constant, that means they are not changing with time, then if we were to plot the temperature profile, it'll probably look something like this. And this profile will not change because the inside temperature is constant, it's not changing, and the outside temperature is not changing. So under these conditions, we will say that the heat transfer through this wall is under steady state conditions. The temperature does not change with time, it only changes with location. So with that, we will then go ahead and try to develop a mathematical expression to tell us how much heat is transferring under steady state conditions. Remember, we talked about Fourier's law, and Fourier's law is written as Q equals minus Ka delta T over delta X. We will rewrite Fourier's law in differential form as Q equals minus Ka dt over dx. So note that this is in rectangular coordinates because we have a rectangular wall. We will change that to Qx. We'll write a little subscript x to tell us that this is in rectangular coordinates. Now what we want to do is to solve this equation. To solve a differential equation, you certainly need the boundary conditions. And we need two boundary conditions here for temperature at a certain location. So if we have a coordinate system with x increasing from the inside of the wall to the outside, we can say that at x is equal to x1, temperature T equals T1. And at x is equal to x2, we will say that temperature T equals T2. So now we look at our differential equation, and again from your course in calculus, a very common procedure to solve these types of equations is by separating the variables. In our case, there are two variables, the temperature and the location x. The thermal conductivity K is constant, area is constant, as well as the rate of heat transfer under steady state conditions is constant. So we will say Qx, and we will move this dx to the left hand side. So we have dx on left hand side, and by separating the variables we mean that x is on one side of the equation, and then temperature, our other variable, will be on the other side. So Qx dx equals minus Ka dt. Now we can go ahead and integrate this. So we will integrate x from x1 to x2. So on the left hand side we have an integral for dx, x1 to x2, and also we have an integral on the right hand side, t1 to t2. Note that I kept qx out of the integral on left hand side and minus Ka outside the integral on the right hand side because they are constant terms. Now again, from calculus you will remember that the integral of dx is x. So we have qx and then x evaluated at limits x1 and x2, and on the other side we have minus Ka. Again, the integral of dt is t, and again evaluated at t1 and t2. So we can go ahead and substitute the limits. So we have qx, and in parentheses we have x2 minus x1, and on the right hand side minus Ka t2 minus t1. And so with that we can go ahead rearrange some of their terms to get the rate of heat transfer Qx, and we'll keep that on the left hand side.
And on the right hand side of the equation, we will have minus Ka, T2 minus T1, and we will take the quantity from the left hand side down to the denominator of right hand side, the quantity x2 minus x1. So our integrated equation now for steady state heat transfer is Qx equals minus Ka T2 minus T1 divided by x2 minus x1. Note that x2 minus x1 is the thickness of the wall. So what we will say is that x2 minus x1 equals L. We'll just use L for the thickness. In the numerator, note it's T2 minus T1, but remember, heat is transferring from inside to outside. Temperature T2 is lower than temperature T1. So in the numerator then, if we rewrite our equation as Qx equals minus Ka, we can write that as, we can change the terms in the parentheses. We can say it's T1 minus T2, and that will change the negative sign. We bring the negative sign out of the parentheses, and that will cancel out with the outside negative sign, and we'll have a positive value. And in the denominator, we have L. So our final expression then is Qx equals Ka T1 minus T2 divided by L. Note that T1 temperature is higher, as we know, on the inside of the wall, and lower on the outside, T2. So this is now a very useful equation that berikut ada contoh soal, beberapa contoh soal. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, salah satu permukaan sebuah plat tembaga yang tebalnya 1 cm mempunyai suhu tetap 110 Celcius ya. Sedangkan suhu permukaan yang sebelahnya lagi dijaga tetap 90 derajat Celcius. Berapakah laju panas yang berpindah melintasi lempengan tersebut ya, jika area platnya sebesar 1 meter persegi, atau luasnya ya, luas platnya itu 1 meter persegi. Carilah laju perpindahan panasnya jika konduktivitas termal dari plat sebesar 17 watt per meter Celcius ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ada sebuah plat, untuk T1 nya 110 Celcius, T2 nya 90 derajat Celcius, tebalnya 1 cm. Nah, jadi kita turunkan dulu untuk samanya. Diketahui delta X itu 1 cm atau tebal area yang dilewati temperatur atau energi kalor tersebut ya, atau sebesar 0,01 meter. Sedangkan untuk T1 110 cm Celcius, untuk T2 90 Celcius, sedangkan luas area 1 meter kuadrat ya. Sedangkan harga K dari bahan tembaga ini 17 watt per meter Celcius. Yang ditanyakan Q ya. Nah, Q sama dengan min Ka dikalikan dt per dx ya. Kita tinggal mengalihkan 17 dikalikan 1 luas penampangnya dikalikan perubahan suhunya T2 min T1 dibagi 0,01, sehingga didapatkan untuk laju perpindahan panasnya 34.000 watt ya. Terus kemudian ada contoh soal yang kedua. Sebuah dinding rumah dibuat dari batu bata yang mempunyai konduktivitas termal atau harganya 0,72 watt meter per Kelvin ya. Dinding mempunyai ukuran panjang 4 meter, tinggi 2 meter, dan tebal 30 cm. Permukaan bagian dalam dinding mempunyai temperatur 20 Celcius
dan permukaan bagian luarnya 0 derajat Celcius. Hitunglah laju aliran panas yang melalui dinding ya. Nah, terus kita turunkan untuk notasinya. Ukuran dinding 4x2 atau luas penampangnya 4x2 atau 8 meter persegi. Terus tebal dinding 30 cm atau 0,3 meter ya. Untuk T0 atau T sebelah kiri misalkan ya 20 Celcius. Nah, itu jadiin Kelvin karena untuk hargakannya kita menggunakan Kelvin ya. Nah, jadi 293 Kelvin. Sedang untuk T1 atau T outputnya 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Untuk hargakannya seperti kita ketahui 0,72 watt per meter Kelvin. Yang ditanyakan laju perpindahan panas. Nah, soal ini menggunakan asumsi laju perpindahan panasnya yaitu steady state. Terus material dindingnya homogen ya, dimaksud homogen materialnya sama ya. Terus distribusi temperatur hanya pada arah sumbu X ya, jadi satu arah aja, satu dimensional. Terus pada range temperatur 0 derajat sampai 20 derajat sifat fisik dari material itu dianggap konstan ya. Terus asumsi yang terakhir, efek tepi dan sudut diabaikan ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, untuk T0 20, T1 0 Celcius ya. Nah, untuk tebalnya 30 cm, terus untuk tingginya 2 meter ya. Nah, langsung kita selesaikan dengan persamaan Fourier tadi ya. Nah, dengan mengasumsi di atas dapat digunakan persamaan Fourier ya, Qx KAX dikalikan T0 min T1 dibagi delta X ya. Karena ini plus maka dia kan dari dari lingkungan ke sistem ya, jadi plus ya, enggak ada tanda negatif ya. Terus di mana delta X itu sama dengan L atau tebal dindingnya ya, sehingga Qx sama dengan KAX T0 min T1 dibagi L ya, sehingga didapatkan harga Qx sama dengan 0,72 dikalikan 8 kali 2 dikalikan 293 min 273 dibagi 0,3, sehingga didapatkan untuk laju perpindahan panasnya sebesar 384 watt ya. Maaf, ini untuk ukuran panjangnya ternyata 8 meter ya, bukan 4 meter ya. Jadi luas penampangnya itu 8 kali 2 meter ya. Nah, jadi luas penampangnya 16 meter persegi ya. Nah, ini ya, ada kesalahan soal tadi ya. Jadi Qx sama dengan 0,72 dikalikan 8 kalikan 2. 8 kali 2 itu luas penampangnya ya, luas penampang dari tembok tadi ya, dikalikan suhunya 293 min 273 atau perubahan suhunya dibagi tebal dari tembok 0,3, sehingga didapatkan harga laju perpindahan panasnya 384 watt. Nah, kenapa kok positif? Karena perpindahannya dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, jadi di dalam sistem lebih di dalam sistem lebih dingin daripada di luar sistem. Nah, jadi akan mengalir ke arah dari arah dalam sistem ke lingkungan ya. Nah, bernilai positif karena perpindahan panasnya T0 nya lebih tinggi daripada T1 ya.
berarti arahnya dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi untuk harga Q nya bernilai positif. Nah, kalau negatif positif itu nggak masalah sebenarnya, itu hanya menunjukkan arah kalor yang mengalir aja ya, direksinya aja, jadi nggak perlu dipermasalahkan ya. Nah, nanti kalau dipermasalahkan jika perubahan suhunya terlalu ekstrim ya, perbedaan suhunya terlalu ekstrim atau berbeda-beda di setiap komponen. Kalau untuk satu arah ini kan hanya perbedaan arahnya aja, jadi bisa positif bisa negatif tergantung arahnya kemana gitu ya. Sekian dari saya, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.